Selang 24 jam kemudian, akhirnya si Shannon dan kedua orang putrinya dinyatakan hilang. Nah, saat ini si Chris Watts dengan merasa tidak bersalahnya, padahal dia yang sudah membunuh, tidak merasa bersalah, kemudian dia menghubungi media, para wartawan, dan mengatakan, Shannon, pulanglah, bawa anak-anak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Hari ini kita akan ngebahas tentang kematian seorang ibu muda yang bernama Shannon Watts dan kedua orang putrinya yang bernama Bella dan Caliste, masing-masing berumur 4 dan 3 tahun. Wah. Dan yang lebih mengerikan lagi, pembunuhan ini dilakukan oleh si ayah kandung kedua putri tersebut yang bernama Chris Watts. Chris Watts adalah seorang insinyur kimia yang bekerja di perusahaan minyak yang berumur 33 tahun. Chris berperan sebagai seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik bagi kedua orang putrinya, malah calon bayinya yang akan lahir nanti. Malah sampai si Shannon sempat memvideokan sewaktu si Chris pulang saat siang-siang hari itu, mengatakan bahwasanya si Shannon sedang hamil anak ketiga, yaitu seorang bayi laki-laki yang akan mereka beri nama Nico. Shannon dan Chris tinggal di sebuah perumahan yang elit, tempat lapangan yang luas, rumah yang mewah. Suatu hari saat perayaan Hari Ayah, si Shannon sempat mengupload beberapa video bahwasanya dia bersyukur bertemu dengan seorang laki-laki, yaitu si Chris ini, yang mau menerima dia apa adanya. Sewaktu dia lagi down, si Chris mau menerima dia, mau mensupport dia. Perempuan mana ya yang gak lulus seperti itu, yang diperhatikan. Akhirnya setelah menikah, mereka memiliki 2 orang anak yang diberi nama Bella dan Caliste. Si Shannon ini sempat mengatakan bahwasanya dia sangat beruntung memiliki si Chris sebagai suaminya, karena si Chris ini pengertian, mau memasak, mau memandikan anak, dan mau melakukan pekerjaan rumah lainnya. Walaupun sewaktu pagi dia tetap pergi ke kantor. Awal mula kejadian perkara, ada seorang perempuan muda yang baru masuk ke kantor si Chris ini. Dia menikahkan kontrak kerjasama dan bekerja dengan perusahaan si Chris. Akhirnya mereka menjadi dekat. Sampai suatu saat si Chris mengatakan bahwasanya dia lagi dalam proses bercerai dari istrinya dan mereka bisa menikah. Itu kejadiannya tepat 2 bulan sebelum si Chris membunuh istri dan kedua orang anaknya. Sekitar pukul 2 pagi akhirnya si Shannon pulang berdua sama temannya, yaitu si Atkinson. Mereka baru pulang dari perjalanan bisnis. Sewaktu dia sampai mengantarkan sampai depan pintunya, sampai jumpa besok ya Besti, karena kan mereka berjanji akan datang ke tempat dokter kandungan si Shannon untuk memeriksa kehamilan si Shannon ini. Nah, keesokan paginya si Atkinson merasa curiga, kenapa sih temannya nih si Shannon nggak datang-datang lah. Akhirnya kecurigaan ini dia menelpon polisi, karena sebelumnya setelah diberikan pesan WhatsApp, ditelepon, kenapa nggak diangkat, kenapa nggak direspon. Kenapa sampai si Atkinson ini menelpon polisi? Karena sewaktu dalam perjalanan pulang, si Shannon bercerita kepada si Atkinson bahwasanya dia sedang ribut dengan suaminya karena suaminya terlibat cinta kepada teman sekantornya, yaitu si Nicole tadi, gadis belia yang baru mengadakan kontrak kerjasama dengan perusahaan yang sama dengan suaminya si Chris. Merasa was-was, akhirnya si Atkinson temannya ini berinisiatif lah dia, ya kan, untuk menelpon polisi agar polisi mau datang ke rumah si Shannon untuk mengecek keberadaan temannya ini. Apalagi siapa tahu si Shannon kepleset, pingsan. Itu kan curiga si Atkinson temannya ini. Sesampainya polisi ke rumah si Chris ini, rumah keluarganya, didapatin rumahnya kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan, jendelanya tertutup, pintu rumah tertutup. Polisi pun akhirnya tidak bisa masuk. Mereka akhirnya menunggu suaminya si Chris Watts ini datang. Akhirnya selang beberapa jam kemudian si Chris Watts ini datang sampai ke depan pintu rumahnya. Si polisi langsung bertanya, ya kan, Bapak kemana? Akhirnya si Chris mengaku bahwasanya dia baru pulang dari tempat kerja. Polisi akhirnya melakukan penyelidikan secara keseluruhan di seluruh penjuru rumah si Shannon dan Chris ini. Polisi juga menemukan barang si Shannon masih ada, tidak ada yang hilang, tidak ada terjadi perampokan, tidak ada terjadi penculikan. Selang 24 jam kemudian, akhirnya si Shannon dan kedua orang putrinya dinyatakan hilang. Nah, saat ini si Chris Watts dengan merasa tidak bersalahnya, padahal dia yang sudah membunuh, tidak merasa bersalah,
Kemudian dia menghubungi media, para wartawan, dan mengatakan, Shannon, pulanglah, bawa anak-anak kembali. Selang beberapa hari setelah investigasi, akhirnya si Chris mengajukan permohonan kepada Pak Polisi. Pak Polisi, tolonglah saya akan berkata sejujurnya, tapi tolong pertemukan saya dengan ayah saya. Akhirnya polisi kemudian memberikan izin, inilah peluang yang terbaik baginya. Akhirnya si Chris Watts mengaku kepada si ayah bahwasanya dia yang membunuh istrinya, tapi dia tidak membunuh anaknya. Di sini dia melakukan alibi lagi bahwasanya kenapa dia membunuh istrinya, karena dia melihat istrinya membunuh kedua buah hati mereka dengan alasan karena si Chris Watts ini ingin berpisah kepada istrinya karena sudah menemukan tempatan hati yang baru. Tidak lama kemudian akhirnya polisi bergerak ke tempat si Chris Watts membuang tubuh si istri dan anaknya, yaitu ke tempat tangki minyak tempat dia bekerja di sebuah ladang yang kosong. Tubuh Shannon dikubur agak dangkal karena kan si Shannon sedang hamil. Mungkin dia nggak sanggup diangkat, akhirnya ditanam di tanah yang agak dangkal. Sedangkan kedua buah hatinya, si Bella dan Caliste, dimasukkan ke dalam sebuah tangki minyak. Benar-benar psikopat ya tuh ayah. Kemudian tim investigasi menemukan mayat si Shannon dan kedua orang putrinya, mencari barang bukti yang lainnya berupa selimut yang dipakai untuk membunuh si Shannon. Bella masuk ke kamar dan melihat ayahnya sedang membungkus tubuh mamanya, dan si Bella mengatakan, "Kenapa Daddy? Kenapa dengan ibu? Apa yang Daddy lakukan?" Bella merupakan seorang putri kecil yang tergolong cerdas bagi anak yang berusia 4 tahun. Ketika Chris mencoba membawa jenazah istrinya menuruni tangga, Bella dan Caliste juga ikut. Lalu mereka turun dan si Chris memasukkan jenazah Shannon masuk ke dalam mobil dan kemudian mengambil kedua putri mereka dan mengikatnya di jok mobil belakang. Tapi si Chris tidak melihat bahwasanya CCTV tetangga merekam semua kejadiannya pas pagi itu. Chris kemudian berkendara selama 45 menit. Itu diceritakan di pengadilan dan semua orang mendengar. Dia berkendara selama 45 menit keliling untuk berpikir bagaimana cara dia membunuh kedua orang putri kecilnya ini. Selama dalam perjalanan, Bella, anak yang sulung ini, selalu memohon untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Setelah mereka tiba di ladang minyak, akhirnya si Chris membekap mulut anaknya yang berumur 3 tahun, Caliste, menggunakan selimut favoritnya. Dan si kakak melihat, loh, Daddy membunuh adiknya. Akhirnya dia mencoba kabur dari sang ayah, namun akhirnya tertangkap juga. Setelah si Chris membunuh dan menguburkan tubuh istrinya dan melemparkan tubuh anak-anak ke dalam tangki minyak, akhirnya dia pulang menjelang pagi hari, dimana awalnya si Chris ini seolah-olah dia tidak bertanggung jawab, dia tidak ada hubungan apapun dengan kasus menghilangnya istri dan anak-anaknya ini. Bahkan dia sempat rekam kamera masuk ke supermarket membeli sarapan pagi berupa sandwich di supermarket dekat dengan rumahnya, kemudian balik lagi ke kasir membayar sambil berbincang santai ringan. Akhirnya dia kemudian keluar sambil memakan sandwich yang sudah dia beli. Akhirnya si Chris dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada alasan untuk bebas bersyarat. Stephen Lambert, pengacara yang mewakili suara dari keluarga si Shannon ini, mengatakan bahwasanya 45 menit selama berkendara merupakan saat-saat yang terburuk bagi kedua anak perempuan tersebut. Mereka melihat bagaimana raut wajah ayahnya, mereka melihat ibunya yang sudah kaku di dalam selimut. Mereka juga bertanya, kenapa Daddy seperti ini? Kenapa tidak membawa ibu ke rumah sakit? Akhirnya ini adalah saat-saat yang terburuk bagi kedua orang putri kecil. Itu yang dikatakan oleh si pengacara keluarga si Shannon. Sementara itu di pengadilan juga, pihak FBI juga sudah menelusuri panggilan tidak terjawab isi pesan SMS yang berada di ponsel si Chris. Di situ banyak panggilan tidak terjawab, pesan SMS yang dilakukan oleh ataupun yang berhubungan dengan seorang perempuan. Disinilah mulai terbuka bukti baru bahwasanya si Chris sedang berselingkuh. Setelah dilakukan sidak perkara, akhirnya dipanggillah seorang perempuan cantik ke pengadilan yang notabene adalah selingkuhan ataupun calon istri baru si Chris Watts ini. Akhirnya si Nicole, si selingkuhan Chris Watts ini, membeberkan bukti-bukti baru bahwasanya dia tidak ada hubungan apapun. Sewaktu dia berbicara pertama kali berkenal dengan si Chris
Si Chris mengatakan bahwasanya mereka lagi dalam proses perceraian. Setelah mereka resmi bercerai, dia akan menikahi si Nicole ini. Nicole menjelaskan ini tidak adil bagi saya karena dia sudah membohongi saya. Dia juga tidak adil terhadap istrinya karena sudah berselingkuh. Dia juga tidak adil kepada anak-anaknya dan kepada keluarganya. Sampai si Nicole ini mengatakan, sampai hari ini saya tidak tahu apakah si Chris itu memang berkata jujur pada saya ataukah tetap berkata berbohong dia. Akhirnya jaksa wilayah mengatakan bahwasanya si Nicole ini memiliki sebuah bukti yang akurat yang dikenal sebagai bom waktu. Disinilah terbongkar tujuan awal si Chris membunuh istri dan anaknya karena untuk menikahi si Nicole. Walaupun ada beberapa bukti-bukti yang lain yang mengatakan bahwasanya si Chris Watts ini membunuh istrinya karena masalah ekonomi. Tindakan berani si selingkuhan ini, si Nicole ini membawa dampak yang sangat besar. Dia akhirnya dijadikan sebagai saksi dan dilakukan perlindungan terhadap saksi, dan juga dia harus pindah ke kota lain sebagai antisipasi pencegahan. Kenapa sampai mereka berpikir apakah karena masalah perselingkuhan walaupun sudah terbukti akhirnya? Sebelum awal-awal persidangan muncul juga kasusnya ini, apakah dia membunuh istrinya karena masalah ekonomi? Karena tahun 2015 keluarga si Chris Watts ini mengajukan bahwasanya mereka mengalami kebangkrutan dan berjuang dalam hal finansial. Akhirnya si Shannon mengambil kesimpulan untuk bekerja. Mereka memiliki hutang sebanyak 70.000 US dollar dalam bentuk cicilan rumah, pinjaman medis, biaya finansial lainnya, biaya kuliah, dan biaya pelunasan mobil. Setelah si Shannon bekerja di perusahaan penyedia suplemen diet, akhirnya keuangan mereka berangsur membaik. Itu sebelum si Chris bertemu dengan si Nicole ini loh. Nah, akhirnya keuangan mereka sudah membaik. Mereka juga bisa jalan-jalan ke daerah-daerah yang lainnya. Mereka berlibur ke San Diego, ke Meksiko. Jadi setelah ditelisik bahwasanya kasus si Chris Watts ini murni karena masalah perselingkuhan. Wah, dari kisah ini kita bisa menyimpulkan ya say, bahwasanya selingkuh itu tidak selamanya indah. Jadi berteman sih ada pada tempatnya, ada pada posisinya. Jangan terlalu memberi perhatian kepada orang lain. Perempuan tuh aneh loh, sedikit dikasih perhatian udah bucin dia. Ujung-ujungnya keluarga yang rusak, keluarganya hancur berantakan, anak broken home karena pemicunya permasalahan kedua belah pihak, permasalahan orang tuanya. Oleh karena itu pembelajaran bagi siapapun yang menilai kasus Chris Watts ini, perselingkuhan membawa petaka. Inilah akhir dari kasus si Chris Watts ini yang dituntut hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat sekalipun. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum. Terima kasih.